Pemirsa, Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan bahwa ada pasal dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan berekspresi. Ade juga berharap pers tidak dikriminalisasi karena sah secara hukum dan harus dilindungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah dialog program dialektika mengangkat tema RKUHP mengancam kebebasan pers. Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin mengatakan adanya pasal dalam draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP bukan hanya di isu kebebasan pers yang bisa mengkriminalisasikan jurnalis dan media dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut dapat mengancam kebebasan pers dan berekspresi. Selain itu, Ade Wahyudin menyampaikan pasal tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang cukup bermasalah. Secara prinsip adalah saat ini masih dikenal. Catatan dari LBH Pers sendiri dari tahun 2017, setidaknya ada 30 kasus wartawan yang dikriminalisasi karena pencemaran nama baik. Ade Wahyudin berharap bahwa pers ini sudah tidak boleh dikriminalisasi karena sah secara hukum dan harus dilindungi. Dan masih banyak dalam RKUHP, khususnya dalam isu yang berpotensi menghambat kebebasan pers, itu cukup banyak. Tapi juga di atasnya, yaitu kebebasan berekspresi. Jadi karena kebebasan berekspresi ini terhambat gitu ya oleh pasal-pasal yang tadi, kemudian secara otomatis kebebasan pers juga akan terhambat. Karena kebebasan pers merupakan anak dari kebebasan berekspresi, kurang lebih gitu. Jadi kalau kita lihat pasalnya, memang itu terkait dengan ekspresi semua. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jurnalis terkena ke dalamnya. Karena di sana tidak ada pengecualian terkait dengan pekerjaan jurnalistik ataupun pekerjaan lainnya gitu ya. Gitu. Nah, itu saya pikir yang pertama. Jadi karena pasal-pasal ini melanggar kebebasan berekspresi, sehingga pasal-pasal ini juga secara otomatis melanggar kebebasan pers, berpotensi melanggar kebebasan pers. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga penting saat ini secara prinsip adalah saat ini masih dikenal dengan delik pers, gitu ya. Nah, delik pers ini yang kemudian definisinya masih sangat tidak jelas. Nah itu, kemudian secara pasal-pasal khususnya, tadi Mas Hendra sudah menyebutkan terkait dengan pasal penghinaan gitu ya dan pencemaran nama baik. Nah itu memang pasal yang tidak bosan-bosan kita diskusikan bahwa pasal ini cukup bermasalah dan sering mengkriminalisasi pers. Misalkan catatan kami dari 2017 sampai 2022 itu setidaknya terdapat 30 kasus wartawan yang dikriminalisasi karena pasal pencemaran nama baik. Pasal lain yang juga kami anggap bermasalah itu adalah pasal terkait dengan contempt of court yang tadi disebutkan juga. Pasal contempt of court ini memang secara khusus dia mungkin akan terdampak kepada teman-teman di isu penyiaran gitu ya, seperti televisi, teman-teman TV Muhammadiyah gitu ya. Ketika nanti melakukan liputan di persidangan tanpa ada izin dari pengadilan, itu bisa masuk nih pasal ini. Kemudian selain dari contempt of court, ada juga pasal yang cukup berbahaya, yaitu pasal berita bohong. Dianggap berita bohong, disebut berita bohong, itu saja menurut kami sudah tidak tepat. Karena yang namanya berita harusnya tidak ada bohong, gitu ya. Yang namanya berita, dia merupakan kerja jurnalistik yang memiliki standar kode etik jurnalistik. Dan saya pikir harusnya kita sudah maju gitu ya, bahwa pers ini sudah tidak boleh dikriminalisasi karena dia merupakan kerja-kerja yang sah secara hukum dan harus dilindungi. Itu sudah terpenuhi gitu ya. Tim TVMU memberitakan. Itu menjadi titik penting. Kemudian yang kedua juga saya pikir